Sejak di mana Gus Dur waktu itu menjadi presiden, dikatakan buta hati, buta mata, dan kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan ulama besar Nahdlatul Ulama dikatakan babi, dan juga mengatakan istananya adalah istana iblis dan lain sebagainya. Ini adalah sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan dan informasi dari PWILS di Jawa Tengah, saudara sekalian. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa channel Mubarak Tree dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi pasca adanya provokasi dari seorang provokator Rizik Syihab yang menyerukan kepada muhibbinya untuk berperang melawan sesama anak bangsa, orang-orang pribumi. Dan tentunya dengan adanya himbuan perang ini berdampak yang kurang baik terhadap kondisi keamanan di Republik Indonesia ini. Sebenarnya para pemirsa, bahwa semua respon yang dilakukan oleh teman-teman Nusantara, para pejuang Wali Songo ini adalah merupakan respon dari apa yang sudah diucapkan oleh para Habib, khususnya Habib Rizik dan Habib Bahar Smith yang selalu memprovokasi warganya, muhibbinya ketika berceramah. Nah, respon ini tentunya sudah lama terpendam. Sejak di mana Gus Dur waktu itu menjadi presiden, dikatakan buta hati, buta mata, dan kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan ulama besar Nahdlatul Ulama dikatakan babi, dan juga mengatakan istananya adalah istana iblis dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk respon yang sudah lama terpendam. Kemudian hari ini muncul semuanya, unek-unek yang selama ini terpendam, tak tertahankan, disampaikan oleh teman-teman Nusantara. Dan kemudian adanya provokasi dari Rizik Syihab ini juga dari muhibbinya juga turun ke lapangan mengintimidasi warga Nusantara. Seperti kejadian kemarin di Karanganyar, ya, salah satu aktivis PGN dan Laskar Sabilillah yang merupakan orang pribumi asli didatangi sekelompok orang yang menurut informasi konon adalah kelompok FPI. Datang rame-rame, informasi yang saya terima, membawa senjata tajam di mobil juga. Mereka berteriak-teriak sambil bertakbir di depan rumahnya. Namun pada saat itu Mbah Mono tidak berada di rumah, yang ada adalah anak menantunya. Sehingga kembali lagi, dan malamnya juga kembali lagi dari kelompok tersebut dan mendatangi rumah Mbah Mono yang kedua kalinya. Namun dari aparat keamanan alhamdulillah telah siap dan sigap dalam mengatasi ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian diadakan suatu di Polsek salah satu kecamatan di mana Mbah Mono tinggal, di mana dalam mediasi Mbah Mono diminta untuk minta maaf, tetapi Mbah Mono tidak mau. Justru yang harus minta maaf adalah Habib yang selama ini memprovokasi dan menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara. Karena selama ini Habib-Habib yang menjelek-jelekan ulama Nusantara dan kemudian memprovokasi himbuan perang juga belum pernah minta maaf kepada bangsa Indonesia. Maka Mbah Mono tetap tegas, berpegang teguh pada prinsip, tetap tidak mau meminta maaf. Namun saya sampaikan kepada para pemirsa, khususnya Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, kita kedepankan nasionalisme. Kita jangan terpancing, sebab masalah kita adalah bukan masalah dengan siapapun anak bangsa yang ada di Indonesia ini, termasuk para kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi.
semua adalah warga Indonesia, kita semua adalah saudara. Yang kita persoalkan adalah dengan kelompok-kelompok Habib yang selama ini memprovokasi, membelokkan sejarah dan lain sebagainya yang merugikan keutuhan masa depan negara Republik Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Saya juga sampaikan sekali lagi kepada warga PWI Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, tetap bersikap tenang, siap di daerahnya masing-masing, ya, selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Republik ini dan Indonesia tetap aman, nyaman sebagaimana mestinya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di samping di Karanganyar juga terjadi intimidasi di Temanggung, ya. Saya sampaikan hal yang sama. Segera koordinasi dengan aparat keamanan di Temanggung, di polsek yang ada di Temanggung. Sebab mereka sekarang melalui aksinya yaitu melakukan intimidasi kepada tokoh-tokoh setempat yang dianggap vokal, yang dianggap berani. Mereka selalu mengadakan intimidasi kepada tokoh-tokoh Nusantara ini. Namun kita tetap harus tenang, kita hadapi apapun yang terjadi, dan kita tetap yang terpenting adalah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Oleh karena itu, salam kompak dan salam berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak usah pernah minder, yang penting kita insya Allah akan dicatat dalam sejarah bahwa kita adalah membela negara kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu menghadapi kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa negara ini adalah milik Tarim, tanpa ada Habib maka Indonesia tidak merdeka. Dan inilah yang harus diluruskan, apalagi dengan orang-orang yang menghimbau untuk berperang sesama anak bangsa. Dan ini harus ditindak tegas oleh aparat keamanan, karena ini merupakan tindakan-tindakan kriminal dan tidak perlu adanya pengaduan. Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian harus sigap menangkap orang-orang yang tentunya berpotensi membuat kegaduhan di Republik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi beberapa informasi ya yang tertera di video tadi, saudara sekalian, di mana ada dua lokasi ya, sekali lagi, di mana yang pertama bertepat di Karanganyar, lalu kemudian di Temanggung. Nah, ini memang ciri khas daripada XFPI, saudara sekalian, di mana ketika mereka ada yang yang tidak setuju dengan mereka kemudian lalu beramai-ramai datang untuk mengintimidasi dan lain sebagainya tanpa ada mediasi dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bukan daripada bisa kita bilang ya ormas ataupun ajaran Islam itu sendiri, di mana kita datang diam-diam lalu kemudian pulang diam-diam dan hasilnya pun baik, saudara sekalian. Bukan seperti ini yang kita lakukan, mendatangi orang dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan arogansi yang sangat luar biasa sekali. Kalau bisa kita lihat di videonya tadi, saudara sekalian, ya masih untung ya bendera Laskar Sabilillah atau PWILS itu tidak diapa-apakan. Kalau ini diapa-apakan, saudara sekalian, maka Laskar Sabilillah tidak akan diam-diam saja. Dan untungnya ya yang digeruduk itu kalau tidak salah namanya Mbah Mono ya, yang di Karanganyar tidak di sana. Lalu kemudian yang ada di sana itu menantu dan mungkin istrinya juga. Nah, mudah-mudahan lah ini sebagai pelajaran kita juga di Laskar Sabilillah atau anggota PWLS di manapun berada ya, supaya berhati-hati, jangan terpancing. Mungkin ini adalah bisa kita bilang pancingan mungkin untuk memulai sesuatu hal yang lebih besar juga. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini juga, saudara sekalian, menghimbau kepada para keamanan, kepolisian, jangan sampai ini terjadi, saudara sekalian, di mana nanti akan ada aksi balas dendam juga yang dilakukan oleh Laskar Sabilillah, di mana mendatangi juga XFPI yang aktif atau aktivis XFPI juga. Nah, tapi kalau kita lihat, saya yakin kalau Laskar Sabilillah itu lebih dewasa cara berpikirnya. Mungkin kalau sudah keterlaluan baru didatangkan. Ya, intinya kalau Laskar Sabilillah ini posisinya bertahan, kalau bisa kita lihat ya, dimana ketika ada aksi disitulah ada daripada reaksinya.
Nah, kalau kita lihat juga Gus Fuad Pleret yang beberapa hari yang lalu dengan sekelompok Muhibin ya, di mana akan memburu Gus Fuad katanya. Ya, langsung ditempatkan di kalau tidak salah sebanyak 1.200 pasukan atau laskar berada di titik-titik lokasi yang akan dilewati oleh para Muhibin ini. Namun kabarnya sekarang tidak ada Muhibin ini sampai sekarang belum datang kayaknya. Atau mungkin Gus Fuad tidak mempublish itu. Mungkin mereka datang namun dengan cara baik-baik, tidak seperti yang dilakukan di dalam video itu. Ya mungkin hanya itu saja. Silahkan berkomentar yang baik juga, jangan kita saling caci maki ya. Kalau kita mencaci maki dengan cara yang tidak kotor kepada Habib Rizik dan para pengikutnya, kita tidak ada bedanya kita dengan mereka ya saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.